Terus Jadi kangen ya kita. diselesaikan iki dulu sih. Tadi apa? Tadi kan sinaps kan sudah. Sudah. Sinaps sudah. Terus Kamu sinap boom fest dan sebagainya. Naik ke tahun ketiga. Tahun ketiga ada skripsi. Oh my god. Aku nggak terlalu berkesan sih skripsi di aku Iya, jujur sama kayak ya. soalnya skripsiku itu kayak yang kan aku keris. Terus skripsi khusus ya. Less pressure. Jumawa. Tapi beneran jadi kayak aku tuh nggak menemukan sesuatu yang harus dibanggakan dari skripsiku gitu loh, Rek. Kayak aku tuh nggak merasa hebat karena aku selesai skripsi akhirnya. Aku juga nggak merasa hebat karena skripsi itu selesai. Soalnya Malah kayak struggle-nya kayak aku mendaki gunung melewati lembah. nggak ada ngurusi macem-macem ya maksudnya. Iya wes bener-bener semuanya tuh sudah mudah gitu. Pas ngejalanin punya aku ya. Jadi kayak skripsiku tuh bab 1 sampai 3 selesai dalam 1 malam. Terus bab 4-5 juga selesai dalam 1 malam. Bab 4-5 aku cepet sih, tapi bab 1 sampai 3 ya bermalam-malam. Bener-bener aku tuh kayak Astuti ngajak besok konsul yuk. Itu aku belum bab 1 sama sekali. Jadi kayak hari itu aku kerjain, besok pagi beneran konsul. Tapi dokternya emang nggak Iya. bawel. Iya, revisi dokter. Ya tetap lah revisi tapi Iya. ya wajar. Jadi aku kurang merasa Kurang bangga berkesan. gitu Sama, loh. aku juga dulu. Kayak ya udah Kalau gitu. Aku dari segala maksudnya dari skripsinya sendiri itu kayak yo wes jalan-jalan aja gitu loh. Yang paling yang sedikit iku kalau di aku masalah kayak administrasi ngurus-ngurus. Sudah. Udah ngusahain biar cepet kos, soalnya libur lagi panjang lagi sial. Administrasi dan sebagainya sih. Oh iya sih yang paling berkesan dari tahun terakhir sih kalau aku wisuda. Iya wisuda, sangat berkesan itu. Berkesan sekali untuk semua. Seenggaknya kalian pernah datang ke wisuda teman kalian lah. Enggak, aku enggak teko. Aku juga datang. Oh iya dah. Aku pas mulai. Padahal sih aku rame-rame ngono kayak wow aku wisuda disambut sama teman-temanku banyak sekali, aku sangat happy gitu. Wow. Tapi setelah itu langsung dunia berputar. Wow, happy sekali. Nanti pasti pas aku wisuda juga rame. Rame sekali. Yudisium aja cuma lewat WA. Oh gitu, kamu kan masih yudisium bareng sama aku, Dim. Aku masih terharu di yudisium ya, masih menangis, masih menitikan air mata. Saya. Gak moco iku pisan. Oh, gak. Janji dokter. Makanya kalau sekarang nakal gini ya berarti iya. Iya, kalau aku dulu itu kayak administrasinya itu yang maksudnya yang sedikit berkesan. Kalau dari skripsinya, aku dulu itu pokok ngerjain bab 45, ngambil sampel, revisi sampai ACC penguji itu dalam 1 minggu tok. Jadinya pokok aku seingatku itu Kamis iku aku baru ambil data, Kamis Jumat aku ambil data, Jumat Sabtunya aku ngerjain lalala. Seninnya itu aku ke 2 pembimbing, revisi dan sebagainya. Selasanya ACC pembimbing. Terus Rabunya itu ke penguji 1 2, ada revisi. Yang penguji 2 itu Rabu itu sudah ACC. Penguji 1-nya itu ada revisi. Terus Kamis ACC revisi. Jadi hitungannya dalam seminggu tok, bab 45 sampai ACC itu dalam seminggu tok. Jadi ya kalau dari skripsinya aku ya biasa aja ya. Iya. Cuman aku pernah sih kayak di fase yang ya bab 45 itu kan aku bikin terus aku ngumpulin, tapi kayak dari pembimbingnya masih banyak revisi tuh. Kayak revisi sampai aku capek banget soalnya yang direvisi tuh kayak maksudnya kenapa nggak sekalian gitu loh. Jadi kayak revisinya tuh berulang, padahal nunggunya tuh udah lama kan buat nemuinnya. Padahal itu sebenarnya bisa langsung bareng gitu kan. Kalau dikoreksi semua itu pasti langsung kedapetan gitu. Tapi kayak dikit gitu. Tapi nunggunya lama gitu. Terus aku sempat kayak yang capek ya gitu. Terus di hari dimana aku capek gitu ternyata itu adalah hari dimana aku dapet tanda tangan persetujuan buat sidang dari dua-duanya pembimbing. Terus di hari itu juga aku ngecat penguji. Terus habis gitu langsung bisa nemui penguji, langsung ditanya-tanya juga pada saat itu. Jadi kayak langsung
langsung selesai dalam sehari. Salah sehari. Bener-bener yang itu saya yang menurutku paling berkesan, soalnya kayak di saat aku about to give up ternyata miracle happens gitu. Jadi emang bener kita tuh nggak boleh nyerah, soalnya kita nggak tahu sedekat apa kita sama tujuan kita. Gila sih. Dimas juga ini ya, juga skripsi khusus. Iya. Cuman karena kita khusus ya Dim, kayak kita nggak ada momen sempro yang dapat bunga. Ya meskipun dalam satu sisiku kita bersyukur tidak melewati tahap-tahap itu ya, tapi dalam beberapa hal itu Nggak ada selebrasinya gitu loh. kadang pengen gitu gak sih? Iya, nggak berasa nggak sih jujur. Iya. Aku jujur aku sangat bersyukur karena dipermudah gitu. Tapi di sisi lain juga ngerasa kayak lempeng gitu loh. Ya pasti adalah perasaan pengen sempro. Iya, terus pengen habis kayak itu diucapin foto-foto. teman-teman. Iya, bener. Terus kayak diomongin selamat kamu lulus gitu. Tuh kayak asik banget gak sih? Tapi ya disyukuri Ya, lah. Kalau nggak disyukuri gitu aja. mungkin aku juga lama selesainya jadi. Sudah. Terus juga pas awal-awal itu ada momen yang kayak apa ya? Aku merasa sendiri gitu loh. Soalnya itu teman-teman itu utamanya yang aku kenal deket itu udah dapat keris ini, udah dapat penelitian dosen ini. Terus bahkan pada saat itu orang yang paling dekat dengan saya Dapat juga. terus aku merasa kok aku kayak Iya, kita maksudnya. kayak apa ya, mengerjakan itu bener-bener sendiri gitu loh. Terus Tapi emang akhirnya gak selamanya keris itu lebih cepat sebenarnya, ya kan? betul. ya terus itu juga motivasiku, wes pokok aku harus bisa selesai lebih cepat. Tapi aku pun dapat keris itu juga bukan semata-mata karena mau skripsi. Aku tuh bener-bener ikut penelitian dosen tuh dari maba guys. Jadi kayak dari semester 1 itu udah ikut penelitian dosen. Jadi kayak aku ngerasa ya automatically orang-orang yang dari dulu ikut penelitian tuh bakal dapat penelitian lagi gitu loh. Karena sudah ada experience-nya sebelumnya juga, dan pasti udah dapat Bukan hal yang relasinya gitu kan. yang ujuk-ujuk. Itu bukan Oh, bukan gitu. aku bukan yang ngejar-ngejar banget karena skripsi tuh enggak. Jadi kayak menurutku nggak ini juga kalau ngejudge teman-teman yang keris juga. Terus juga bukan berarti yang nggak keris juga bakal lama gitu tuh enggak sebenarnya. Menurutku malah kalau kamu nggak keris tuh malah sebenarnya kamu lebih bebas menentukan segala halnya gitu loh. Soalnya kayak Iya bener. semuanya tuh benar-benar tergantung kamu memegang kontrol penuh terhadap penelitiannya. Ya itu bener-bener aku dulu rencana awalnya A gitu ya. Seiring berjalannya waktu pasti banyak sekali yang berubah, dan untungnya pembimbing 1-2-nya itu awalnya itu pokok aku aslinya ada yang ke pasiennya juga. Terus akhirnya waktunya tinggal segini ya. Apa nggak usah ya? Cuman apa? Aku dulu itu Apa ya, ginjal-ginjal lah. kan pembimbing satunya kan uro, spesialis uro kan. Ya ambillah aku yang urologi. Terus hubungan hipertensi dengan Dia lupa. pokok pengaruhnya hipertensi terhadap fungsi ginjal pada pasien yang BPH. Iya, ada BPH. Ya itu BPH itu. Terus pokok aku intinya itu ada sampelnya itu yang dari rekam medis, ada yang dari pasien. Nah, seiring berjalannya waktu, karena waktu yang semakin menipis, apa rekam medis saja. Terus akhirnya aku memberanikan diri. Itu kan udah itu posisinya aku mau berubah itu udah ACC bab 1 2 3 itu udah ACC. Ya ampun. Terus mempertimbangkan waktu dan Nambah-nambahin sebagainya. Itu kan berarti kan udah lewat sempro kan. Sempro. Tapi bisa dirubah aja gitu ya. Iyo. Itu keuntungannya ini sih. Skripsi khusus. Suka-suka. Iyo. Mau sampai udah sidang dapat penguji mau ganti ini nggak apa-apa loh. Soalnya cuman kayak Iya. Muncul doang. Terus juga untungnya itu yang kalau aku pengujinya itu juga penguji satunya itu ya sebelum skripsi ini udah ada sempat beberapa kali interaksi lah dari bimbingan mau lomba dan sebagainya. Jadi diskusinya lebih enak dan lebih bisa fleksibel. Kalau Cin gimana Cin? Cin dulu kan juga keris. tapi aslinya ilegal, guys. Kok bisa? Ide gitu nggak sih dulu itu? Iya, Idenya itu cuma beliau. ide. Jadi itu sebenarnya keris itu kan harusnya kan kayak didaftarin gitu kan. Yang dapat dari proposal, ada proposal Iya, gitu-gitu kan itu tuh nggak ke ada. rektorat. Itu nggak ada.
Ya itu tuh nggak ada. Harusnya kalau keris itu kan ini kan ada daftarin ke apa, ke gimana gitu. Itu tuh nggak ada kayak gituan. Jadi cuman ide aja. Terus Berarti ya udah. S1-mu tidak legal. Legal dong. Ini bisa dicabut gak sih ijazah? Kan itu idenya aja. Awalnya aja yang ilegal tapi terus prosesnya legal. Ya kalau aku jujur sih kalau boleh diomong ya, skripsi itu masa-masa terdownku selama sepanjang karirku di FK. Nah, ini masuk ke yang selanjutnya. Momen paling buruk atau worst moment selama di FK. Nah, ini silakan. Ya, nih, sekalian Ya, silakan. Terus Ya, terus. Kalau ya itu kalau aku sih skripsi itu fase terdownku banget. Soalnya aku tuh basicnya tuh aku tuh lebih suka klinis daripada Research. Itu gimana ya? Aku ya tahu research itu tuh penting gitu loh. Tapi susah nggak sih mencintai apa yang bukan passionmu itu? Kan cinta karena terbiasa bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan it takes time Oh, and oke. effort. Tapi kalau kamu udah Dan time kita nggak banyak pada waktu itu ya. ya bener banget. Itu udah keburu-buru banget buat mau daftar koas. Terus apa namanya? Tapi kalau itu sesuatu yang kalau itu sesuatu yang passionnya kamu, walaupun kamu kasarannya harus kenapa ini? Walaupun kasarannya kamu harus belajar semalam suntuk, seminggu full 7 kali 24 jam, kamu pasti tetap enjoy walaupun ada tetap ngomel-ngomelnya manusiawi ya. Tapi bakal enjoy banget gitu loh. Beda sama itu hal yang kamu tidak suka tapi harus kamu paksakan gitu loh. Aku juga gak suka. Nah tuh makanya aku tuh aku termasuk orang yang nyari keris karena dulu aku juga mikirnya keris dengan yang keris itu cepat gitu karena kita ngeliat ini kan track recordnya cutting itu kebanyakan yang ikut keris itu lebih terjamin cepat. gitu ya. Beda sama zaman kita ternyata. Dibalik. Ternyata beda. Jadi dari awal tuh aku emang udah ngincer-ngincer keris dan semua konsulen yang tak incer tuh adalah konsulen-konsulen rumah sakit. Ya aku ngambil semua konsulen-konsulen spesialis semua. Karena aku mikir kalau konsulen ke spesialis klinis nih gitu loh. Aku tuh nggak apa-apa kalau misalnya kayak lapsus kayak bikin lapsus itu ya. Ada sih ngomelnya. Tapi aku happy gitu loh. Ngomel yang tapi aku happy. Begitu aku presentasi tuh aku happy. Tapi kok skripsi tuh sama sekali gak ada happy-happynya rasanya tuh. Ya apa ya? Ya gitu. Terus akhirnya pun aku bisa mendapatkan konsulen yang spesialis. Cocok dah ya. Ternyata. Iya, ternyata konsulenku. Padahal track record sebelumnya dari 2014 juga rasanya. Dari cutting 2014 sampai 2015 tuh rasanya yang penelitian sama beliau itu tuh klinis loh. Jadi itu aku begitu di ruangnya beliau terus beliau ngomong set gini. Hah? Aku tuh blank bener-bener bayanganku tuh sial gitu. Aku kira bakal melanjutin penelitian cutting gitu loh. Walaupun aku juga nggak suka sama bidangnya beliau, nggak ada aku otak di sana itu nggak nyampe otakku teman. Ya udahlah paling nggak ini klinis lah gitu. Terus ya itu akhirnya ternyata harus eksperimental di lab yang aku gak suka banget. Terus tim juga gak milih sendiri ternyata aku kerja sama orang-orang yang gak pernah kerja sama aku, yang cara kerjanya juga beda, ritme kerjanya beda. Ya bener-bener itu aku down banget di situ. Apalagi aku tuh inget banget yang paling aku down itu pas bulan Desember pertengahan aku itu pas Desember itu tuh udah mulai banyak yang sidang waktu itu. Padahal yang nggak skripsi khusus aja udah ada yang sidang rasanya waktu itu. Udah mulai ada yang sidang kok waktu itu. Pokoknya aku inget banget waktu itu apa itu tanggal 24 Desember itu rasanya pokoknya kayak gituan. Itu hari dimana aku lulus di ijazah terusannya. Itu tuh pokok hari itu tuh ada yang sidang. Apa kamu yang sidang ya, Mong? Aku sidangnya kok Oktober kayak ya. Iya, pokoknya ijazahku tuh 24 Desember lulus. Itu berarti aku udah daftar wisuda. Kan lama prosesnya. Oh iya benar. Bukan dari. Aku ya lupa siapa ya. Pokoknya hari itu ada yang sidang. Aku ingetnya tuh hari itu ada yang sidang. Terus tapi aku tuh bahkan belum terminasi. Aku udah sempro kan. Aku sempro bulan apa? November apa ya? Jadi aku udah tinggal bab 45. Terus tapi
gak bisa jalan karena buat terminasinya itu tuh masih belum siap reagennya. Apa kloroform ya? Iya gitu-gitu. Kloroformnya belum ada apa ya apa, dan itu tuh mendekati hari Natal, pasti libur semua. Itu kayak aku mikir kapan penelitianku nih selesai, aku tuh juga pengen lulus kayak gitu. Aku tuh udah miara tikus tuh dari bulan apa, Rek? Miara tikus. Tikus kayaknya bisa beranak pinak. Tikus sampai 500 gram beratnya, coy. Subur. Sumpah gede banget. Waktu itu kucingku tuh masih kecil, baru lahir. Kucingku tuh baru lahir, aku tuh bilang sama mamaku, Gedean tikusku. kucingku lek masuk di sana. Wedi dipangan ambek tikusnya gede banget tikusku tuh, Rek. Bener-bener yang 500 gram lek gak salah itu beratnya. Oh my god. Ya, pokoknya di hari itu tuh ada yang sidang waktu itu. Sementara aku terancam gak jadi terminasi. Padahal tuh udah rencana aku bakal terminasi tanggal 25 Desember rencana waktu itu, gak salah. Tapi aku terancam gak bisa terminasi, dan aku gak tahu molor sampai kapan. Karena biasanya libur Natal dan Tahun Baru tuh kan nyambung kan biasanya kan. Kapan baru mulai buka lagi, itu aku gak tahu. Terus ya bener-bener kayak down banget. Akhirnya terus waktu itu Ulil rasanya sidang waktu itu. Ulil cepet gak sih lulusnya? Apa ya? Kalian kelasnya bareng kamu gak sih? Iya. Sopo ya? Ngaruh. Cewek pokoknya waktu itu. Terus aku waktu itu posisi lagi di depan lab fisiologi. Rasanya arah itu baru sidang apa ya apa. Murah-murah aku nangis, tiba-tiba aku nangis. Bener-bener nangisnya gak bisa ditahan. Aku meluk anak itu, terus aku nangis kayak aku juga pingin selesai. Aku bener Yang sidang itu. Iya, Iya, gak salah Ulil sih. kayaknya sidangnya ndek kono sih. Bukan di lab fisiologi. Dia bukannya khusus ya Ulil. Apa bukan Ulil ya, berarti siapa ya? Uliliku kayak sak grupe Aldi gue sih. Tuh. Enggak, maksudnya bukannya dia skripsi khusus ya? Enggak. Ulil kan pernah menang lomba enggak sih? Enggak lah, tuh lupa aku. Nggak tahu, aku lupa siapa. Cewek, pokoknya cewek. Kali aku siapa. Tapi yang pasti di lab fisiologi itu lagi ada anak-anak 2018. Lagi ada 2018 lagi praktikum fisiologi dokter Johar. Tapi aku nggak tahu kalau itu ada dokter Johar. Maksudnya aku tahu ada kelas di situ, tapi nggak tahu siapa dosennya. Terus rasanya sih aku nangis gara-gara tahu anak itu sidang ya, tapi aku juga lupa karena itu kenangan buruk, jadi aku pengen cepet-cepet lupain gitu ya. Terus pokoknya intinya aku nangis di situ benar-benar nggak terpendem. Terus tapi aku nangis tuh nggak yang wah gitu, nggak, cuman nangis nyesek banget. Terus rasanya mereka tuh lagi ganti shift gitu loh, lagi ganti shift. Terus si beliau tuh keluar lewat aku. Itu posisi aku udah tinggal di Srikoyo. Mamaku udah pernah ke tempat praktekannya beliau, papaku udah pernah datang ke tempat praktekannya beliau, bareng sama aku tentunya yang nganter. Jadi beliau tuh inget banget sama aku. Terus aku pernah satu skilab sama beliau. Kenapa gitu? Terus aku waktu satu skilab sama beliau itu, dosen tutornya tuh istrinya beliau gitu. Jadi kayak sering banget ketemu sama aku gitu loh beliau tuh masa itu. Pas noleh keluar, aku lagi nangis bombay banget gitu. Benar-benar 2018 tuh banyak adik-adik tingkat yang aku kenal. Even lebih banyak daripada anak Fagus. Aku tuh jarang banget kenal antar angkatan, tapi 2018 aku banyak banget kenal karena aku jadi kakak LKMM tahu guru PKMB. Aku jadi PKMB waktu ada anak 2018 itu. Itu sebenarnya isin, tapi ya kamu tahu rasanya kamu nggak pengen nangis, tapi kamu tuh nangis terus. Bener-bener kecewa, sedih, mangkel, takut, kayak bener-bener campur aduk banget. Sampai beliau tuh kenapa gitu, gak apa-apa gitu. Terus bener-bener gak apa-apa, tapi nangis terus. Sampai abis itu aku gak berani ketemu sama beliau kan. Sampai itu pun masih kayak akhirnya aku nepi di depan lab mikro itu. Depan lab mikro itu pun masih Lab mikro itu sebelah mana ya, Rek? Oh, belakang. Histo ya? Bawahnya histo mikro. Iya, belakang maksudnya. Iya. Seberangnya anatomi. Iya. Itu belakangnya visio tuh berarti tuh. Aku lurus di situ. Di situ lagi kosong, labnya kosong. Nangis ya itu. Terus aku cerita ya itu. Baru setelah emosiku udah turun, baru aku bisa cerita ke anak ini kalau aku tuh menemukan masalah kayak gini kayak gitu.